Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi kita di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali lagi akan merenungkan firman-Mu. Mohon pengertian dan hikmat dari Roh Kudus. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah hindarilah segala bentuk kesombongan. Nah saudara, berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan orang karena bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan hanya bermodalkan, salah satunya adalah ucapan, perkataan. Itulah sebabnya orang menganggap kesombongan perkara sepele, tidak dosa. Nah benarkah demikian? Amsal 21 ayat 4 berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ya jelas ya bahwa kesombongan itu adalah dosa. Kesombongan adalah salah satu perkara yang sangat dibenci Tuhan. Itu sebabnya itu sangat melawan Tuhan. Amsal 6 ayat 16 hingga 19. Tuhan sangat menentang orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang tinggi hati. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi siapapun. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Nah, ada 3 tingkatan penyebab kesombongan. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Ya, kita merasa kitalah yang lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Karena kita punya segala materi, segala logistik, segala sarana, dan segala fasilitas. Dalam tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan atau pengetahuan. Ya, kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Sehingga kita mudah untuk menyalahkan dan berkata bodoh, berkata dungu, berkata macam-macam terhadap pola berpikir orang lain yang tidaklah sebanding dengan kita. Dan yang ketiga, tingkat kesombongan yang ketiga adalah disebabkan oleh faktor kebaikan. Ya, mungkin dia punya moral yang baik. Sehingga sering menganggap dirinya lebih bermoral, lebih bermurah hati, lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Sehingga dia bisa merasa dia berjasa, dia merasa dia lebih dekat dengan Tuhan. Nah saudara, yang menarik adalah bahwa semakin tinggi tingkat kesombongan seseorang, maka semakin sulit pula dia mendeteksinya, apalagi dia menguasainya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun, sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Tapi sesungguhnya, jauh dari itu, dia memiliki keangkuhan dan arogansi yang sangat besar. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, memeriksa pikiran kita. Sebab kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap atau meninggal. Sepatutnyakah kita berlaku sombong? Bukankah di dalam kita ada banyak kelemahan dan kekurangan? Dan kita pun tidak luput dari yang namanya kesalahan, bahkan dosa. Kalaupun di satu sisi kita punya kelebihan, ya di sisi lain kita pasti punya kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Karena jika sampai hari ini kita ada dan sebagaimana kita ada sekarang, ya semua itu hanyalah karena kasih karunia, karena anugerah, dan karena kemurahan Tuhan semata-mata. Dialah yang bekerja di dalam hidup kita. Bukan karena kita kuat, pintar, dan gagah. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang semakin lebih dalam. Karena itu mari
latihlah dirimu untuk menghindari segala bentuk-bentuk kesombongan. Kesombongan membuat seseorang tak pernah tunduk kepada firman Tuhan. Adalah hal yang sia-sia bila kita tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan apapun yang kita kerjakan bila didasari dengan kesombongan. Begitu juga dalam pelayanan, sebesar apapun kontribusi kita untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, bila didasari oleh kesombongan, maka itu akan menjadi kejahatan di mata Tuhan. Amsal 30 ayat 32 berkata, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Amsal 16:5 juga berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Mari saudara, kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang tahu diri dan sadar diri bahwa hidup kita hanyalah anugerah. Dan ketika kita diberikan segala sesuatu, maka biarlah hidup kita tetap rendah hati, tetapi dengan segala sesuatu kita semakin memakainya, semakin kita memanfaatkannya untuk kita semakin efektif dalam memuliakan Tuhan, dalam bersaksi tentang Tuhan, dalam menjadi berkat dan manfaat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita menghindari segala bentuk kesombongan apapun. Apakah itu karena materi, apakah itu karena pengetahuan, apakah itu karena kebaikan. Biarlah ketiga hal-hal yang sungguh Tuhan anugerahkan itu, kita tidak memakainya dengan salah dan menggunakannya untuk kesombongan, tetapi semakin kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, mengajarkan kami dan mengingatkan kami tentang hidup yang benar, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Itulah rendah hati, percaya, dan terus hidup memuliakan Tuhan. Kami mohon, mampukan kami, ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita menghindari kita dari segala bentuk kesombongan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.